Jadi keluhannya itu aja, pengen servis dua kart. Ini sih kalau kalau tarikan awal kadang ngedet. Oh, dedutan itu. Iya. Oke, terus. Tapi itu paling kalau pas sudah pakai jalan jauh nih, terus macet. Nah, itu baru. Tapi kalau baru jalan enggak. Kalau udah sering macet-macetan, panas ya mungkin ya. Iya, betul ya. Baru panas. Terasa banget baru itu. Terasa, iya. Oke. Paling pas tarikan awal aja. Kalau pas ini maju lagi kan tarikan Kalau udah lancar, enggak. Iya, enggak. Kalau jadi kayak gigi satu ya? Iya, gigi satu. Gigi satunya dendetan nih. Dendetan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua, dimanapun kalian berada, selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Bintang Auto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video home service lagi. Seperti apa videonya, simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya lagi menuju lokasi, saya mau naik Grab. Jadi posisinya agak jauh dari saya, ini ada di daerah Cakung. Oke, seperti apa kita lanjutkan nanti pas sampai lokasi ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Cakung Timur Cilincing. Oh, lumayan juga ya. Ini dia. Tapi pintunya sana nih. Oke, ini mobilnya. Warnanya merah lagi. Di sana lagi banyak merah. EcoSport merah-merah ada 4. Ini Fiesta merah lagi, teman-teman. Oke. Jadi keluhannya itu aja, pengen servis dua kart. Ini sih kalau kalau tarikan awal kadang ngedet. Oh, dedutan itu. Iya. Oke, terus. Tapi itu paling kalau pas sudah pakai jalan jauh nih, terus macet. Nah, itu baru. Tapi kalau baru jalan enggak. Kalau udah sering macet-macetan, panas ya mungkin ya. Iya, betul ya. Baru terasa banget itu. Baru terasa, iya. Oke. Paling pas tarikan awal aja. Pas ini maju lagi kan tarikan Kalau udah lancar, enggak. Iya, enggak. Kalau jadi kayak gigi satu ya? Iya, gigi satu. Gigi satunya dendetan nih. Dendetan. Oke. Ya wes lah, coba nanti kita observasi, kita lihat seperti apa. Kilometer 100 berapa? 97.000. Oh iya, 96. 96 ya. Oke, 96.000. Sip. Ini saya udah dikasih amanat untuk servis mobilnya dan antar jemput. Ya alhamdulillah sih ketemu orang baik ya, orang baik-baik lah selama ini. Bersyukur banget, orangnya langsung oke gitu aja. Ini amanat, kepercayaan yang harus dijaga ya. Baru kenal juga sekali, baru bertemu juga kali ini gitu istilahnya. Langsung nggak pakai banyak pertanyaan karena sudah sering nonton katanya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi nanti kalau sudah masuk tol kali ya. Ini saya harus parkir dulu, muter-muter.
masih enak banget ini, mantap asli, smooth, tapi tidak diservis ya. Nah ini yang bener begini nih, jadi ada keluhan gak ada keluhan, kalau memang kilometernya sudah tercapai diservis aja gitu kan, biar mempertahankan rasanya tetap seperti ini, tetap enak, jangan nunggu ada apa namanya keluhan yang sangat mengganggu gitu istilahnya. Oh, suspensinya juga masih jos, kelihatan ini mobil pemakaiannya apik orangnya ya, hati-hati, terasa sih, jadi orangnya sayang sama mobilnya gitu. Oke, kita akan lanjutkan nanti saja kalau sudah di bengkel ya. Intinya saya merasakan di awal saya bawa mobil ini, mobilnya masih dalam keadaan baik. Feeling saya mengatakan ini mobilnya perfect lah, memang hanya perlu perawatan rutin aja gitu ya kira-kira. Nanti kita lihat aja seperti apa kondisi dua klapnya, ikuti terus. Kita lanjutkan, ini kondisi mesinnya. Nah ini sedang dibongkar-bongkar, mau turun, udah siap turun ya. Udah. Oke, mantap. Lumahkan. Oke, ini dia barangnya ya. Ini dalam antrian. Tuh. Ini barengannya ada 3 nih. Sebenarnya ada 1 lagi tapi belum dicopot. Oke, kita akan lanjutkan nanti. Pas copot-copotnya ini saya mau rakit yang ini dulu. Ini udah siap. Kita akan rakit ini. There's only so much holding on.
Nah, ini debu-debu dari dua klatnya rontok. Kita lihat debu-debunya tebel banget. Enak banget debu-debunya. Kita lihat levernya. Lever masih lancar. Lever bawah, nah ini lever atas masih lancar juga, cuma kotor aja karena debu si dua plat. Ini release bearing juga masih oke. Nah, ini dua platnya, kita lihat debunya. Kita lihat. Rontok. Feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much holding back. I can't do what I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. I gotta do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting. I won't ask you to do what you gotta do, what you gotta do to be you, Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Ini di hadapan saya sudah ada dua barang yang mungkin ya tidak asing lagi ya buat pengguna Ford, yang transmisinya dual clutch. Oke, di sini saya sedikit berbagi aja. Ini adalah dual clutch bawaan mobil. Dan mobil ini historinya belum pernah servis untuk transmisi dari baru gitu ya. Tapi setelah kita buka, nah ternyata tuh kondisinya seperti ini. Di sini terlihat sekali bahwa ada perubahan warna di flywheel, atau ini sebenarnya apa ya yang dibilang klapnya itu besi klapnya, dia sebagai tumpuannya si koplingnya ini ya. Tuh kalau kita matikan flash terlihat sekali bahwa warnanya geseng, atau sebenarnya ini kalau terlihat langsung di sini ini warnanya sebenarnya ungu ya, agak ungu kayak gitu. Mobil ini ketika saya ambil dari lokasi pemiliknya, itu selama di jalan saya tidak merasakan hal-hal yang aneh gitu. Seperti tarikannya semuanya sih masih baik-baik saja. Dan kebetulan memang waktu itu saya tidak ketemu jalanan yang trafiknya macet. Jadi karena malam,
udah agak malam juga ya hitungannya, jadi lancar-lancar aja ketika saya ke arah bengkel gitu. Sedangkan waktu di lokasi saya mendapatkan cerita atau keluhan yang disampaikan oleh pemiliknya adalah kejadian dua klat ini terasa tidak enak, atau memang membuat pemiliknya tuh merasa ini pasti ada sesuatu. Itu ketika mobilnya berjalan sudah agak lama dan kondisinya berada di kemacetan, stop and go kayak gitu. Terasa sekali di gigi rendah, atau kemungkinan memang di gigi 1 ya, untuk tarikan awal setelah berhenti itu kan pasti gigi 1 dulu. Nah itu terasa tidak enak katanya, atau dredet, atau dundutan, atau gimana ya, kayak nyentak-nyentak kayak gitu ya. Pokoknya penyakit kopling yang memang seperti kopling tipis itu kan pasti rata-rata kayak gitu, mobil manual pun sama ya. Nah keluhan itulah yang disampaikan ke saya, terus akhirnya meminta mobilnya untuk dibuka dua klatnya gitu. Secara fisik overall masih kelihatan bagus, dan mobil ini tidak terlihat atau memang tidak pernah terkena banjir atau semacamnya, atau masukan air ya, karena bisa dilihat di sini bodinya itu bersih. Yang sering saya upload kan kebanyakan sini pada berkarat semua ya. Ini dalam kondisi baik, tapi memang kotoran dari dalam dua klat ini ketika dibongkar seperti pada video yang sebelumnya, kotorannya banyak banget, jadi platnya ini rontok nih. Ini kan yang sama-sama kita tahu ya, dia kan ada dua klat di sini, ada bagian dalam dan bagian luar ya. Yang bagian dalam masih terlihat tebal, tapi yang bagian luarnya memang tipis banget, yaitu yang disebabkan dari friction selama ini, dari slip, dan mungkin memang gara-gara kotorannya banyak dan terlambat untuk diservis kayak gitu ya. Jadi itu yang mengakibatkan dua klat ini menjadi bermasalah. Padahal kalau kondisi jalan kenceng, tidak terkena macet kayak gitu, oke-oke aja gitu ya. Oke, penjelasannya mungkin itu dari keluhan orangnya. Dan di sini ada klat yang benar-benar baru. Ini brand new ya, baru saya keluarkan dari boxnya. Ini pakai merek Look, dan yang lama pun sama, mereknya juga Look. Nih, sini bisa dibandingkan seperti apa kondisi klat ketika dalam kondisi baik. Nah di sini warnanya, besinya kayak gini ya, bening dan memang warna besi gitu. Sedangkan di sini warnanya berubah ya, kontras sekali ya perbedaannya seperti itu. Ini saya sarankan untuk ganti, dan akhirnya pemiliknya menyetujui, karena mau diapain lagi kalau udah plat koplingnya ini udah habis. Memang nggak mungkin untuk diakal-akalin ya, mau diganti ininya doang, mau dipantek gitu kayak mobil manual pada umumnya tuh sangat tidak mungkin, karena semuanya pakai rivetan pabrik kayak gini, pres-presan dengan besi yang tebal-tebal sekali, sangat tidak mungkin mau diakal-akalin. Jadi saya belum pernah ada dengar berita atau dari siapapun gitu ya selama ini yang berhasil mencoba untuk merepair ini plat koplingnya gitu. Resikonya sangat besar ketika tidak balance, yang ada mobilnya malah bergetar seluruhnya gitu, pasti kayak gitu. Nah ini kondisi ini akan tetap seperti ini, kalaupun ada perubahan mungkin tidak begitu signifikan atau berubah menjadi warnanya seperti ini, jadi gelap, asalkan dua klat ini dirawat sesuai ketentuan. Seperti yang sering saya bilang, usahakan diservis setiap 50.000 kilo. Jadi kotoran yang ada di celah-celahnya plat kopling ini tidak akan mengganggu kinerjanya si plat. Jadi dia tetap akan terkoneksi ke besi ini, flywheelnya dalam ini, dalam kondisi
stop and go ataupun kenceng itu dia akan begitu lepas akan langsung lengket ke sini. Jadi tidak ada friction atau tidak ada selip karena kotoran di celah-celahnya ini masih tahap wajar atau tidak berlebihan kayak gitu ya. Jadi ini penting banget bagi pengguna Ford. Memang keluhannya macam-macam dual clutch itu. Ada yang di tarikan awal terasa bergetar, ada juga yang menunggu kondisinya panas dulu baru bergetar. Jadi banyak hal lah yang dialami pengguna-pengguna Ford selama ini. Saya sering dapat pertanyaan, sering dapat chat gitu tentang kondisi mobil Ford EcoSport, Fiesta, Focus, pokoknya mobil yang menggunakan dual clutch. Jadi pertanyaannya macam-macam dan macam-macam juga kondisi yang dialami, kapan keluhan itu ada kayak gitu. Jadi langkah yang harus dilakukan awal ketika mengalami permasalahan itu ya harus diperiksa dulu mekanisnya. Ini mekanis ini harus dipastikan kondisinya semuanya bagus. Terus lever, roller, aktuator semuanya harus dikondisikan bagus dan dipastikan memang bekerja dengan normal. Nah ini jarang juga saya mau menyempatkan ngasih edukasi ini biar nggak menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kalau punya mobil bekas atau memiliki mobil yang tipe ini, cari tahu historinya seperti apa. Pastikan bahwa histori yang didapatkan itu valid sesuai dengan kondisi ya. Jadi kalau ada invoice-nya dari pemilik lama kayak gitu, itu menjadi acuan kapan akan dilakukan servis berikutnya. Tapi kalau nggak ada dan mengalami problem seperti ini, ya sebaiknya segera diperiksa aja gitu. Datang ke bengkel yang memang expert di bidang ini, mengerti tentang dual clutch untuk diperiksa lebih lanjut kondisi mekanisnya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, cukuplah ini dual clutch ya, penyakitnya kayak gini aneh-aneh. Ada yang udah diganti baru jeduk juga ada yang diganti bekasan terus normal dan smooth juga ada, macam-macam sih. Tidak selalu menjamin bahwa dual clutch baru itu hasilnya akan sempurna, karena masih banyak faktor lain yang harus dipastikan kondisinya sesuai dengan ketentuan dari mobil tersebut ya. Jadi histori awal kendaraan itu penting banget. Kita sebagai mekanik juga akan lebih mudah mendeteksi ketika punya histori dari mobil yang kita tangani kayak gitu ya. Oke, cukup gitu aja mungkin penjelasannya. Kalau ada salah kata atau salah penjelasan yang mohon maaf, dikoreksi aja. Ini hanya berdasarkan apa yang saya observasi selama ini, apa yang saya tangani selama ini. Selanjutnya kita akan rakit mobil ini biar cepat selesai. Ini kondisi gearboxnya sudah dibersihkan. Ini tinggal kita pasang-pasang. Pemasangan udah tahu ya, seperti biasa ya, gitu-gitu aja kalau perakitan. Cuman nanti untuk urusan setting, learning segala macam itu kalau sudah teraplikasi di mobil, udah terpasang, baru kita bisa lakukan tindakan lebih lanjut. Oke, simak terus bagi yang ingin tahu, skip aja bagi yang udah tahu. Terima kasih. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no. Kita akan tes mobilnya. Ini baru keluar dari bengkel. Feeling awal sih galak ini mobil. Nggak tahu nanti kalau udah di tol kayak apa. Gigit banget rasanya, beda sih sama feeling pas pertama saya ngambil. Rasanya ya enak-enak aja, tapi memang nggak segalak ini kayaknya. Ini galak banget ini, senggol dikit langsung betit. Oke, kita sudah di tol Sawangan ya, udah bayar tiket, langsung aja kita gas. Halus pokoknya. Ini untuk Fiesta yang ganti 2 klat baru ini ya. Kalau EcoSport udah sering, kalau Fiesta baru sekali ini. Yang dulu ada yang warna merah, servis doang sih. Saya baru merasakan ini sensasinya Fiesta ganti 2 klat. 120 cepet banget ya, RPM 3000. RPM 3500. Kita kick down. Kecil-kecil cabai rawit nih mobil. Ini yang bukan EcoBoost ya. 1500, 150. Down. Mantep banget ini. Jos pokoknya. 150 cepet banget teman-teman. Kick down lagi. $160. Mantap benar tuh. 160 ini RPM 4000. Manteng ya, 160 ya. Sedap banget ini. Sensasi 2 klat baru kayak gini ternyata di Fiesta. Aduh, gak kebendung. Larinya gak kebendung. Masih kurang sih rasanya, tapi udahlah, cukup lah. Saya nggak tahu ini komponen yang lain kayak gimana ya, tapi kelihatannya sih bagus semua sih. Fender juga bagus, Temeng sih pastinya bagus karena orangnya selalu ngerawat di bengkel Ford di daerah dekat rumahnya sana. Kita juga udah di penghujung tol Antasari. Intinya untuk lari sih udah oke. Ini keluhan yang di macet-macetan, stop and go, ada berasa getaran itu saya belum bisa ngerasain ya.
karena saya nggak pernah nemu macet yang parah di daerah sini, dan saya keluarnya juga malam-malam terus. Paling nggak sudah ketahuan bahwa penyakitnya dual clutch-nya rontok begitu, kotorannya super gile bener itu, banyak banget. Orangnya waktu tak kasih lihat videonya juga kaget. Yang jelas ini mantap sih. Suaranya. Mantap. Paling sensasi emang di sini emang. Pegangan yang kuat. Sensasinya paling enak di situ kok. Gimana sih? Iya tapi. Iya. Kalau Avanza udah terbalik. Beda lah, beda kelas. Bekas diajar itu, lihat. Iya. Ampar-amparan tuh. Siapa yang ngantem kayak gitu? Ini orang pada nggak mau ngalah di sini. Tuh, mobilnya kenceng-kenceng. Wih, ajar mas, mas. Ajar apaan sih? Emang di pik. Dia juga ke sono kok. Wow, ada polisi banyak tuh. Tumben. Iya, itu habis rahasia kali itu. Iya. Nah, RV aja ngerem di situ. Kita malah ngegas. Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss you, but I know we miss your old self too. Silver once golden, there's only so much holding on. You can't take when your mind's at stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do. Udah mandi, udah bersih, siap diantar. Mantap ini. Isi bensin dulu kali ya. Oke, bensin sudah diisi. Nah, itu diisi 200, langsung segitu ya naiknya. Tangkinya kecil juga ini mobil. Ini sebenarnya ada kejadian yang agak lucu sih malam ini ya. Jadi saya kan ini mau ngantar mobil ke daerah Cakung kan. Nah, tadi pas saya lagi nyuci, ada orang ngechat gitu kan, konsultasi tentang mobilnya gitu, tapi Ford EcoSport ya. Nah, terus karena kelihatannya permasalahannya udah agak lumayan ya tentang dual clutch juga. Nah, orangnya tuh takut gitu kalau misalnya mau dibawa jalan ke Depok, saya berani nggak kayak gitu. Nah, terus saya tanya emang tinggal daerah mana kayak gitu kan. Ternyata tinggalnya di daerah Cakung. Saya sampai bingung sendiri kok bisa gitu timingnya. Saya mau ngantar ke Cakung ya kan. Ada orang Cakung, ada problem juga mobilnya gitu kan. Orangnya juga sampai bingung gitu. Ya inilah yang dibilang apa ya, rezeki ya. Kita nggak tahu asal usulnya dari manapun, kapanpun, jam berapapun gitu. Ini suatu hal yang menakjubkan buat saya. Nanti mungkin akan saya gabung di video ini ya, potongannya gitu, biar seru. Kejadian yang sangat unik, timingnya pas gitu di malam ini. Oke, saya akan tap dulu.
Ini sudah di tol Sawangan. Kita sudah keluar tol. Ini sudah dekat sepertinya. Seingat saya kemarin udah di sini agak dekat nih. Ya berapa nih? 450 meter belok kiri. Oke. Mobilnya sejauh ini oke-oke aja, aman-aman aja, responsif banget. Tadi buat slap slip kuda-kudakan enak sih, mantap lah pokoknya nih. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah sudah sampai. Kita akan telepon dulu. Oke, saya sudah sampai di lokasi dan ini sedang mau parkir ya. Saya nggak tahu cara parkir di sini tuh kayak gimana. Jadi kemungkinan akan parkir di sebelah sini. Ada parkiran kosong. Ini masnya lagi mundur tuh. Saya tadi kebablasan juga. Oke. Ini dia mobilnya sudah dipegang sama yang punya. Oke, parkir dulu ya. Nah, udah serah terima ya. Jadi saya ini lagi di pinggir jalan. Saya kebetulan malam ini ada antar mobil gitu ya ke daerah Cakung. Nah, di hari yang sama saya ditelepon oleh customer baru lah. Jadi beliau ini nontonin video YouTube juga, terus mengalami problem di mobilnya kayak gitu. Akhirnya karena searah dengan saya, akhirnya saya diminta untuk ngecek mobilnya juga gitu. Kira-kira mobilnya problemnya tuh di dual clutch. Tapi untuk detailnya apa kita akan tanya langsung sama pemiliknya ya. Halo Mas. Halo. Malam. Selamat malam. Ya, kita udah kenalan tadi ya. Oke, saya Arifin dan ini Mas Teddy. Ini ceritanya hari ini baru menghubungi saya dan memang baru kenal hari ini ya. Ya, Kita ya belum pernah kenal sebelumnya gitu. Problemnya apa yang dialami Mas? ya. Problemnya saya menggunakan Ford EcoSport ini, yang saya rasain ini tidak adanya power aja sih waktu pergantian gigi ataupun peningkatan gigi. Terus ada mandek-mandek, sendat-sendatan. Terus akhirnya ada lampu indikator check engine-nya juga nyala juga. Kemudian juga waktu off engine tiba-tiba suaranya ada suara kasar muncul di ruang mesin. Ya itu jadi pikiran juga. Jadi ya kontak dari Bintang, lihat dari YouTube, akhirnya langsung kontak. Kebetulan ada juga lagi nganter juga ke Cakung, langsung ketemuan di tempat juga. Jadi pas cuma 10 menit jarak waktu pengantaran akhirnya ketemu deh jadi. Tuh, ini sesuatu yang nggak disangka-sangka ya teman-teman. Ini luar biasa. Semuanya ini yang menentukan siapa ya? Allah lah pastinya ya. Di hari yang sama, di daerah yang sama pula, saya mau antar mobil. Ini masnya ngalamin problem di mobil Ford juga akhirnya gitu. Nah terus ya udah saya share log, terus kita ketemuan. Oke, sekarang kita akan ke mobil aja ya. Kita lihat dalam yuk. Masnya dari sebelah sana. Nah, ini dia mobilnya. Oke, ya biar nyala juga ya. Nah, ini problem yang dialami tuh, ada check engine di sana. Terus tadi di jalan sempat itu ya Mas.